guys, morning, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, dimanapun anda berada. Welcome back to my channel. Oke, macam lama sudah saya tidak rekam video. Hari ini saya mau share sedikit tentang tips penjagaan fry beta. Oke. Tips yang nomor 1, penjagaan telur beta. Penjagaan telur beta nih, yang jaga telur tuh sebenarnya bapak ikan, tapi tugas kita untuk kasih kawin dorang dan mengeluarkan betina selepas breeding supaya tuh betina tidak kena pukul oleh tuh jantan. Lepas itu kasih asing tuh betina pergi dalam satu suteng yang baru dan kita kasih keluar dah supaya tuh betina dapat rest, dapat rehat selepas breeding. Oke, untuk memastikan tuh bapak induk kita tuh jaga dia punya telur, kita mesti bagi kerja sama lah dengan dia punya bapak, oke? Supaya tuh bapak dia tidak terganggu. Oke, perkara-perkara yang dianggap mengganggu bapak atau jantan induk kita semasa breeding ialah ada dua situasi. Satu, breeding di dalam bilik, dan satu lagi outdoor, yaitu di luar lah, di luar farm. Oke, kalau di dalam bilik, perkara yang mengganggu kalau di dalam bilik ialah buka tutup switch lampu, bising suara breeder, kelibat. Kamu paham gak kelibat pak? Kalau kamu breeding di dalam suteng yang jernih itu kan, bukan suteng, bekas yang jernih, kontainer yang jernih, kelibat macam bayang-bayang orang lalu lalang tuh. Jadi itu jantan akan jadi stres nanti. Terus itu yang keempat, mengalihkan bekas tank, mengalihkan bekas breeding tank. Mengalihkan bekas breeding tank, padahal kita tahu itu telur belum lagi menetas. Oke. Situasi kedua, di luar, outdoor. Satu, bunyi bising. Kedua, suhu yang tidak menentu. Oke. Ini yang mengganggu sesi penjagaan telur oleh bapak ikan induk kita. Alright. Dan pesanan saya tidak payah terlampau gairah, terlampau gopoh untuk dapat fry sampai balik mau pergi cek tuh tempat breeding, buka tutup, mau cek ada telur kah, mau cek sudah menetas kah belum. Yang penting kamu kira saja hari dia lepas dia pairing sudah breeding. Lepas breeding, kalau ikut tempat saya lah, yang biasanya kalau lepas breeding tuh 2 hari selepas breeding kasih keluar betina kalau ada telur. Lepas 2 hari baru cek 1 kali ada telur kan, tidak. Kalau tidak, tutup balik. Kalau ada, kasih keluar betina. Cara mau tahu ada telur tuh, betina akan pergi di sudut-sudut tuh breeding tank, tandanya dia akan halau lah daripada bawa bubble tuh. Lepas tuh kasih keluar betina, lepas itu tutup balik. 1 hari selepas kasih keluar betina atau 2 hari cek balik menetas, kasih makan jantan, tapi jangan terlalu banyak. Oke, tunggu saja dan ikut saja kamu punya planning, perancangan kamu, berapa hari kiraan kamu sampai di menetas. Oke. Tips pertama tadi, penjagaan telur. Oke, yang tadi dari segi breeding kan, penjagaan telur yang pertama, macam mana, apa keadaan yang mengganggu situasi dia, luar bilik, dalam bilik. Oke, yang kedua, tempat breeding ini dari segi bekas breeding. Ada kawan tanya, fry dia balik mati, kenapa? Oke, pastikan tempat kamu breeding tuh kamu kasih letak dia punya lapis. Sekejap saya pusing kamera.
Oke, maksud saya kasih letak lapis tuh macam inilah, kasih letak pelet kah lapis begini, lepas tuh breeding tank di sini supaya suhu di dalam tuh breeding tank dia tidak mengejut gelap, dia tidak mengejut sejuk begitu. Jadi dia punya cuaca suhu dia tidak mendadak naik, tidak mendadak turun. Sebab kalau dia direct diisi min, dia akan jadi sejuk. Oke. Letak pergi di almari pun begini juga pun boleh juga, letak di atas di sini. Letak di atas almari rak tempat ikan. Biasanya orang akan letak di dalam rak lah, di dalam rak, di atas rak, supaya tidak direct pergi di sini. Oke. Nah, jangan letak direct pergi sini tuh, sebab breeding tank tuh kalau direct di sini dia mempengaruhi suhu di dalam tuh breeding tank, yang mempengaruhi itu suhu di dalam breeding tank. Oke, tips ketiga, penjagaan fry beta. Macam yang semua breeder tahu lah, fase ketiga nih, tips ketiga nih berkaitan dengan makanan beta. Makanan beta nih fase paling sukar untuk breeder, sebab selepas sejak umur dia 4 hari kita terpaksa bagi makan dengan dia, sebab jantan sudah kita kasih keluar, jadi kita yang akan kasih makan tuh itu anak ikan selepas 4 hari. Tapi biasanya dari umur 1 hari hingga 4 hari, fry beta ini ada makanan di dalam perut dia sendiri, itu apa namanya, egg yolk. Ada yang kuning di dalam perut orang tuh kalau kamu nampak 1 hari 4 hari. Jadi selepas 4 hari makanan dia akan otomatis habis. Jadi selepas 4 hari itu kita akan bagi makan lah dengan dia. Oke, secara personal kalau bagi saya makanan yang terbaik untuk fry beta ialah BBS Artemia. Kenapa saya suggest BBS Artemia adalah sebabkan fry ini dia suka benda yang bergerak. Oke. Dan BBS nih lepas kita harvest dia masih bergerak, masih hidup. Jadi itu adalah sangat baik untuk fry, merangsang dia untuk bergerak untuk cari makanan. Oke. Dan pergerakan BBS nih atau Artemia nih dia slow, jadi fry beta senang mau tangkap dan makan. Ada kandungan pigmen warna yang betul-betul sesuai untuk beta, sebab beta nih dia mutasi warna kan. Dan BBS nih dia adalah keluarga udang, jadi dia sangat banyak protein untuk beta. Tips yang keempat nih dia berkaitan dengan penjagaan quality air. Oke. Penjagaan quality air nih dia dari segi alkalian dia, keasidan dia adalah sesuai dengan fry beta. Nah, kalau macam tempat saya belum pernah sukat lagi lah, tapi saya main agak-agak saja. Tapi kalau mau sukat boleh pakai itu penyukat pH dari Shopee, boleh order dari Shopee. Macam yang dalam video si Foklawan selalu yang ada sukat air, berapa pH air tuh, nah pakai yang itu boleh. Tapi kalau tempat saya setakat ini masih oke lagi, sampai agak-agak saja stabil dari segi keasidan dan kealkaliannya. Oke. Lepas itu dari segi penjagaan kualiti air nih, air mestilah dijaga supaya tidak kotor, dan macam lebihan makanan yang itu kita kena sedut keluar, lebihan BBS yang mati, fry tidak makan, lebihan makanan lain macam kuning telur, kalau ada yang pakai kuning telur sebab air cepat busuk. Kalau yang pakai serbuk tuh serbuk tidak habis, yang itu semua kena buang untuk jaga kualiti air di dalam breeding tank untuk fry sehat dan juga bersemangat. Tips yang kelima dia penjagaan makanan fry. Penjagaan makanan fry ini macam yang saya cakap tadi lah, dari dia 1 hari hingga 4 hari itu dia akan makan egg yolk yang ada dalam badan dia. Lepas 4 hari itu kita akan bagi dia BBS
sampai dia umur 2 minggu. Selepas 2 minggu tuh kita akan memperkenalkan dia dengan kutu air Moina paling bagus yang masih halus. Selepas Moina boleh bagi itu cacing to be fix. Cacing to be fix nih dia lagi banyak protein yang fry beta perlu untuk lagi cepat besar. Boleh pakai pellet lah. Tapi kalau macam tempat saya sini Tambunan, saya susah mau cari itu cacing to be fix. So saya bagi itu kutu air Dapnia Moina yang DM yang besar. So ikut juga tempat masing-masing lah, macam mana yang senang mau dapat, itulah yang kamu pakai. Oke, kalau macam tempat saya ada pakai serbuk, saya ada pakai DBS, saya pakai peles, pakai kutu air. Jadi itu saya yang ada available ada tempat saya. Oke, bila ikan makin besar, makin banyak, makan pun makin kuat. So tips yang keenam, tukar air ikan, tukar air fry di dalam breeding tank. Oke, yang itu penting sebab makin banyak anak ikan makan, air akan cepat kotor, tai makin banyak. So paling kurang kalau mau tukar air dalam breeding tank sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Tapi kalau malas kalau malas, jangan lebih 2 minggu lah, jangan lebih 2 minggu. Kamu perhatikan saja lah air-air yang di dalam breeding tank tuh. Bila kamu rasa kotor, tukarlah. Siapa tidak sayang anak ikan kan, penat-penat kawin, kasih makan, jaga. Kan kamu tidak mau tukar air ikan. Tips yang keenam, suhu. Oke, suhu kalau tempat saya di Tambunan memainkan peranan yang penting lah, sebab ini sejuk dia tidak boleh runding. Bila pagi sampai petang tuh panas, ampun betul panas dia gila. Tapi bila dari petang jam 6 begitu sampai jam 6 pagi, kadang-kadang jam 7-8 pagi pun masih lagi sejuk. Jadi satu cara dia, saya guna heater untuk menghilangkan air terlalu sejuk lah. Jadi saya pakai heater, sebab kadang-kadang kalau musim hujan sejuk itu ekstra sejuk. Jadi untuk menghilangkan white spot jangan terlalu sejuk lah, jadi saya pakai heater. Tapi pastikan heater kamu jangan second lah, oke? Kalau second nanti jadi macam video yang lepas, ikan fry beta terkaren. Oke, sekian daripada saya, tips untuk menjaga fry beta. Oke, kata-kata semangat dari saya, gagal sekali, coba lagi. Pengalaman menjaga fry itu akan buat kamu lagi mahir dalam menangani masalah yang akan mendatang. Jadi next breeding kamu akan tahu sudahlah mana problem kamu, mana masalah kamu. Jadi kamu akan lebih berhati-hati dari segi pemilihan induk, makanan ikan, kebersihan air, rajin malas kamu akan tahu sudah mana satu yang masalah kamu. Jadi jangan malas-malas lah kalau mau breeding kan. Oke? Makanan kena jaga, air kena jaga, suhu kena jaga, tempat breeding mau kena jaga. Walaupun semua tidak pengalaman, tapi kita boleh belajar kan. Sebab itulah saya share benda-benda yang boleh share, supaya kamu pun boleh tahu apa masalah kamu breeding, apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Oke, untuk yang tidak masalah macam tempat saya di Tambunan sejuk, pastikan saja kamu letak tuh breeding tank kamu di atas kayu kah, atas pellet kah, atas bata kah, supaya tuh suhu di dalam breeding tank kamu tuh tidak mendadak naik, tidak mendadak turun. Oke. Kalau tempat saya memang semua atas kayu, atas pellet, semua saya letak atas kayu, atas pellet supaya suhu dia biasa stabil. Saya breed biasanya dalam box polystyrene. So ada tempat kawan yang lain semua kadang-kadang pakai itu yang kontainer, macam tempat sibuk lawan dia pakai kontainer biru. Saya sebab di Keningau tidak berlaku sejuk macam di Tambunan. Ya, tempat saya semua saya tutup, saya punya
box polystyrene macam yang kamu nampak lah. Ada jaring sedikit di atas supaya menghilangkan tuh patung. Oke, kamu tinggal nih, ada tuh dalam YouTube saya hari itu, saya ada letak apa, air lebihan daripada syuting. Nah, macam kamu nampak kah? Nah, itu nah, ada kutu sudah, ada hasil sudah yang saya letakkan itu. Ya, kutu air yang saya kalcil sendiri ya. Oke, ini boleh jadi makanan lah, makanan beta, fry beta. Oke, kita akan harvest kutu kita untuk makanan fry beta yang 1 bulan lebih. Adalah makanan kutu air saya pakai yeast. Satu hari 1 kali cukup, dan pagi adalah waktu yang terbaik untuk kasih makan kutu air. Oke, macam yang kamu nampak tadi sesi untuk kutu air. Oke, di sini saya ada 2 jenis makanan, itu BBS. Nah, kamu boleh nampak lah tuh BBS halus. Oke, nah, ini untuk makanan fry yang di bawah 1 bulan lah kalau tempat saya. Dan yang ini adalah kutu air, berselera, nampak merah saya dorongkan. Ini kutu air, ini BBS halus ya. Oke, sekarang kita pergi kasih makan lah untuk fry saya. Jom. Oke, ini ya fry Hellboy saya tidak banyak jadi, sebab dia punya bapak makan dia punya anak hari itu. Ini ada sudah yang besar, ini sedikit saja, ini banyak ya. Ini jurang sudah besar kan, jadi saya akan beri lebih sedikit lah. Oke, cukup. Sini belum sampai 1 bulan lagi, masih separuh saja. Oke, cukup. Terus sini sedikit. Kamu boleh nampak waktu fry di situ. Kasih makan saya dorong 1 tempat begitu, supaya dorong biasa panggil 1 tempat. Oke, ini yang Nina saya kasih campur, sebab umurnya sudah 1 bulan tapi masih ada yang kecil, so saya campur kutu air sama BBS. Ini platinum white, tinggal tuh jangan makan pulau job. Ini adalah fry half moon. Si biasa saya jarang makan 1 tempat, so jarang akan datang kalau biasa sudah. Ini di bawah lagi, bawah sini pun ada ikan. Sini pun ada ikan. Fry belum sampai 1 minggu, kita jangan bagi banyak supaya tidak tuh kotoran nanti, lebihan makanan yang tidak dapat habis, sebab masih kecil.
Yang di bawah nih sebelah nih tidak banyak sop demi bapak makan demi anak. Ini fry couple, ini fancy red base fancy. Ini kita tunggu siapa apa jadi dah. Oke, kalau sudah sampai umur macam ini dekat 1 bulan nih, 1 bulan ke atas, paratus dia untuk hidup timbang tinggi lah. Tinggal kamu karena jaga makan, dia punya air saja. Jadi kalau kamu perasan tempat saya heater ada sini, saya pakai heater untuk jaga suhu air saya saat sini tambunan sejuk. Oke, saya punya heater saya set dia 28-29. Kalau tuh suhu udah di bawah 28-29 dia akan automatic on lah. Oke, inilah fry yang anak karena itu syukurlah. Oke, sudah yang base gel start mutasi sudah. Oke, itu saja tips daripada saya. Apa-apapun kita coba saja, kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Sekian tips daripada saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Support channel Lundus Beta dan juga kawan-kawan yang lain macam Sifu. Oke, saya sini mau mengucapkan terima kasih kepada subscriber saya mencapai 500 lebih sudah. Oke, dan tanya kepada Sifu Kelawon 5.000 subscriber. Dan juga terima kasih juga kepada Sifu Kelawon karena buka jalan untuk saya start berjual barang-barang ikan laga. Oke, dia memang idol saya, Sifu saya. Oke, thank you semua support, dan sorry sebab lambat update sebab saya sibuk bikin uncang ketapang. Oke, uncang ketapang ada sebenarnya, bukan tidak, cuma ya saya akan siapkan order si Sifu Kelawon 1.000 lebih uncang ketapang. So sebab hujan lagi, tidak tentu cuaca, saya tidak dapat jemur ketapang apa semua, pun pening kepala, video pun lambat bikin. Oke, apapun thank you yang tunggu video saya. Sampai kita jumpa next video, jangan lupa subscribe. Oke, bye guys.